Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa an'amana bil islam wa an'amana bil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, subuh kali ini kita lanjutkan kajian kita yang lalu. Kita telah membahas bagian terakhir dari materi kita mengenai ijtanibut taghut. Ya, ini adalah perintah dalam Al-Quran. Ini diperintahkan juga kepada semua nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat An-Nahl surah ke-16 ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya telah kami bangkitkan pada setiap umat itu para rasul atau rasul-rasul yang semuanya memiliki tugas yang sama, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut, memerintahkan kepada hanya mengabdi kepada Allah, supaya manusia kita semua ini mengabdi kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi, memusuhi, kalau perlu memerangi taghut-taghut itu. Ya, jadi kata ijtanibu ini memang cukup luas artinya. Para jamaah sekalian, ya, kita telah paham apa itu taghut dan bagaimana dan lain-lain telah kita bahas, dan kemudian terakhir cara yang kemudian diajarkan oleh Allah melalui para nabi rasulnya itu ada 3 alat yang digunakan. Yang pertama adalah konsepnya. Ini yang pertama, konsepnya adalah tentu konsep Islam ini secara keseluruhan. Sebagai muslim kita harus paham apa sebetulnya konsep Islam itu, termasuk mengenai mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lalu memberikan kita syariat ini, ya. Jadi saya ulang lagi dulu sedikit. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini, ya. Apa aja kira-kira makhluk yang telah diciptakan? Tumbuhan, hewan, ya udah pasti, ya, itu udah lebih dulu ada di muka bumi sebelum manusia, ya. Terus apa lagi? Ya, kalau nggak ada matahari nggak mungkin ada hewan, ya. Itu udah lebih dulu lagi mungkin, ya. Apalagi makhluk lain yang ada di muka bumi ini kira-kira? Malaikat. Kalau malaikat tentu, ya, lebih awal lagi bahkan. Kemudian tadi Bapak bilang apa tadi? Setan. Nah, setan ini bukan makhluk, ya. Saya ulang lagi sedikit, setan ini bukan makhluk. Dia adalah sifat. Yang makhluknya itu namanya jin, ya. Dalam Al-Qur'an Allah ceritakan banyak sekali, ya, tentang penciptaan jin yang sebelum manusia, ya. Artinya jin itu sudah ada sebelum manusia. Sama seperti tumbuhan dan hewan dan lain-lain tadi memang sudah ada sebelum manusia. Setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi setan itu jin dan manusia yang dalam surah An-Nur surah 24 ayat 21 disebutkan mereka itu selalu saja menyuruh kepada al-fahsya wal munkar, ya'murukum bil fahsya wal munkar, selalu menyuruh kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Itulah setan, ya. Jadi kalau ada manusia yang menyuruh kepada keji dan mungkar, itu setan. Kalau jin tentu nggak kelihatan, ya. Karena itu
yang disebut syaitan dalam Al-Quran itu memang sebagian besar dari golongan jin ini yang nggak kelihatan, yang yuwaswisu fi sudurin nas, ya, dia membisik saja ke manusia ini. Nah, ini yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Akan tapi kemudian Allah menciptakan manusia yang spesifik, ya, punya tugas khusus dan dirancang oleh Allah, didesain kita semua ini berbeda dari semua makhluk sebelumnya, karena memang Allah punya maksud khusus, ya, menciptakan kita ini, menciptakan manusia ini, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai anak cucunya sampai kita sekarang sampai hari akhir. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini diceritakan, dan banyak ayat-ayat lain yang seperti ini, ya, ketika Allah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan di muka bumi ini makhluk baru untuk menjadi khalifah. Jadi kemudian Allah mengumumkan ini bahwa sekarang Allah menciptakan makhluk baru yang namanya manusia untuk menjadi khalifah. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Tuhan, apakah makhluk yang hendak Engkau jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini adalah seperti orang-orang yang ada di RW 20 ini misalnya, gitu ya. Apakah makhluk seperti ini yang hendak Engkau jadikan khalifah di muka bumi, ya. Makhluk seperti apa? Yang oleh malaikat disebut dua cirinya, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat ini senantiasa bertasbih dan mensucikan Engkau. Artinya tidak pernah berbuat kerusakan, tidak pernah berbuat pelanggaran. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui tentang manusia itu apa yang kalian malaikat itu tidak tahu. Kurang lebih seperti itu artinya, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa, ya, malaikat pun sudah memprediksi, sudah melihat dari rancangan manusia itu sendiri, ya, bahwa memang manusia ini cenderung akan merusak dan menumpahkan darah. Ya, manusia yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah memang begitu kecenderungannya, di mana-mana selalu akan begitu. Apalagi ketika dia memaksimalkan kemampuan akalnya dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Oh, itu luar biasa kerusakan yang ditimbulkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu banyak contoh yang seperti itu. Misalnya Fir'aun, Namrud dan lain-lain, ya. Betapa manusia-manusia seperti ini Allah menyebutnya secara langsung ketika dia memiliki kekuasaan, tentara yang banyak, ya. Wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu tentaranya banyak sekali. Alladzina taghaw fil bilad, dan tentaranya Fir'aun itu taghaw fil bilad, ya, berbuat keterlaluan dan meluber kemana-mana di muka bumi ini, di negeri itu. Fa aktsaru fihal fasad, dan berbuat kerusakan yang sangat banyak. Dengan satu dekret presiden, kalau bahasa sekarang dekret gitu, ya, gara-gara mimpinya Fir'aun ini, besoknya keluar kepres, semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh misalnya, yang baru lahir itu. Maka terjadilah banjir darah dan banjir air mata di seantero negeri itu. Ibu-ibu menangis karena bayi-bayinya direbut dan dibunuh paksa oleh para tentara Fir'aun ini. Tentara kan begitu, hanya melaksanakan perintah aja, baik buruk, masuk akal nggak masuk akal, dieksekusi saja, gitu, ya. Jadi ini luar biasa, dan inilah yang diprediksi oleh malaikat itu. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, di sini kemudian terlihat bahwa manusia ini sebetulnya punya tugas yang Allah telah tetapkan, dan tugasnya cukup berat. Kenapa? Karena tidak bisa dilaksanakan oleh yang lain. Malaikat bilang, kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini senantiasa bertasbih dan memuji Engkau. Apa nggak cukup malaikat aja begitu kurang lebih ya? Kenapa harus diciptakan pula Pak Syam ini misalnya ya? Kenapa harus diciptakan pula jamaah di Masjid Al-Hikmah ini? Kenapa? Ya, nah itu kalau kemudian dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui tentang manusia yang kalian tidak mengetahuinya. Karena itu kemudian Allah menunjukkan kehebatan manusia ini di hadapan para malaikat. Ya, kita sudah tahu semua ceritanya itu, ayat-ayat selanjutnya, dan kemudian Allah memerintahkan supaya semua bersujud menghormati manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Jadi para jamaah sekalian, tugas manusia di muka bumi ini bukan sekedar beribadah seperti yang kita bayangkan arti dari surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Kan sering kita mendengar surat Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita sering mendengar ayat ini, tapi banyak yang salah paham terhadap ayat ini. Kenapa salah pahamnya? Karena kata illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, itulah yang kemudian salah pahami. Karena kita kemudian menganggap ibadah itu hanyalah ritual-ritual rutin yang kita lakukan, ibadah-ibadah mahdhah yang sering kita jalankan, seperti sholat yang tadi baru kita laksanakan. Maka kita berpikir kalau sudah sholat 5 waktu sudah beres urusan, sudah selesai tugas kita. Kalau kita sudah bayar zakat sudah beres urusan. Kalau kita sudah saum Ramadan sudah beres urusan. Maka kita bangga menang di hari Idul Fitri, kita pikir kita sudah menjadi makhluk yang paling mulia. Kalau sudah pergi haji apalagi, wah udah selesai urusan. Karena Islam hanya mewajibkan kita syahadatain, sholat, ya, aqimus sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan hijjul bait man istata'a ilaihi sabilan, ya, pergi haji ke tanah suci bagi siapa yang sanggup. Maka kemudian kita pikir hanya itulah kewajiban kita, hanya itulah yang namanya ibadah. Nah, kalau seperti ini pemahamannya, maka pantas kemudian malaikat juga bertanya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kurang apa malaikat dalam beribadah? Betul nggak? Bahkan lebih jauh lagi Allah menggambarkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu, ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau urusan ibadah yang seperti itu, semua makhluk di alam semesta ini semua beribadah kepada Allah. Matahari yang Bapak sebut tadi beribadah kepada Allah. Ayam yang berkokok pagi hari itu beribadah kepada Allah. Guntur petir yang kita dengar menakutkan itu juga beribadah kepada Allah. Itu disebut dalam Al-Quran. Kucing, kambing, sapi, kecoa sekalipun semua beribadah kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, hanya kita tidak tahu cara beribadah mereka. Ya, kalau ayam kemudian ruku dan sujud kayak kita, mungkin kita, oh ayamnya lagi sholat. Enggak, ayam enggak seperti itu, enggak kayak kita ibadahnya. Tetapi Allah menegaskan semuanya beribadah kepada Allah, semua bertasbih kepada Allah. Nah, maksud saya di sini adalah penekanan bahwa jangan kita artikan beribadah kepada Allah itu hanya sebatas ibadah mahdhah, ritual yang kita lakukan setiap hari ini. Karena kalau cuma itu nggak perlu manusia. Nah, gitu kurang lebih. Kalau cuma untuk bertasbih, kalau cuma untuk sholat, kalau cuma untuk melakukan ritual-ritual ibadah itu tidak perlu manusia. Semua yang sudah ada itu sudah bertasbih kepada Allah. Tapi Allah menciptakan manusia ini dengan tugas khusus. Karena itu Allah bentuk manusia ini
dalam bentuk yang terbaik untuk melaksanakan tugas tersebut. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik ya, untuk melaksanakan tugas yang Allah berikan. Tugas yang tidak bisa dilaksanakan bahkan oleh malaikat sekalipun. Ya, karena itu Allah menciptakan manusia ya, dan malaikat mengakui itu. Ada kemampuan manusia yang malaikat tidak bisa. Apa itu? Malaikat menjawab, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki pemahaman, pengetahuan, ilmu kecuali yang kau ajarkan pada kami saja. Itu malaikat ya. Kan sering saya sebut malaikat itu lex spesialis gitu ya kalau dalam bahasa. Dia hanya taunya apa yang Allah ajarkan. Malaikat maut hanya taunya mencabut nyawa. Malaikat pemberi rezeki ya taunya hanya memberi rezeki aja. Dan lain-lainnya secara spesifik seperti itu. Tapi manusia ini mampu belajar melalui hal-hal yang tidak secara langsung Allah ajarkan. Mampu belajar dalam 5 ayat pertama yang turun itu ya, Al-Alaq, surah Al-Alaq itu, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia lewat al-qalam. Al-qalam itu sistem informasi ya, pena itu sebetulnya alat untuk mencatat dan merekam informasi gitu ya. Jadi alladzi 'allama bil qalam, dengan kemampuan manusia merekam dan mengolah informasi ini, maka begitu banyak ilmu yang bisa dibuka ya, begitu banyak pemahaman yang bisa dikuasai oleh manusia yang tidak secara langsung diajarkan oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian, maka disinilah kemudian kita harus paham tugas manusia itu justru adalah yang paling penting, menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Menjadi khalifah itu disebut juga dalam surah Al-An'am misalnya, wa huwal ladzi ja'ala lakum khalaifa fil ard ya. Dan dialah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ya. Khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi apa sih khalifah itu ya? Secara bahasa artinya adalah pengganti sebetulnya ya, atau kemudian disebut juga pemimpin. Kenapa pengganti? Kita ingat setelah Rasulullah wafat ada 4 orang khalifah ya, disebut dengan khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah yang di atas petunjuk. Siapa itu? Pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, setelah Abu Bakar wafat, yang menggantikannya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar wafat, yang menggantikannya lagi adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terakhir, setelah Utsman wafat, yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi 4 khalifah ini yang disebut dengan disebut dengan khalifah rasyidin ya, khulafaur rasyidin. Kenapa mereka disebut khalifah? Karena mereka khalifatur rasul, pengganti rasul, bukan sebagai nabi dan rasul ya, karena nggak ada lagi nabi dan rasul. Tetapi mereka menjadi khalifah sebagai amirul mukminin ya, yang mengatur urusan orang beriman, pemimpinnya orang-orang beriman ini. Jadi itulah kemudian diantara makna khalifah ya, mengganti. Lalu kalau kita menjadi khalifah di muka bumi, kita menggantikan siapa? Siapa Pak? Hah? Kira-kira kita menggantikan siapa? Hah? Pengikut. Khalifah itu pemimpin Pak, bukan pengikut ya. Khalifah itu pemimpin, seperti 4 khalifah yang tadi saya sebut ya. Mereka pemimpin dari umat beriman ya, umat Islam. Dan dia menggantikan, mewakili ketika yang digantikan itu sudah nggak ada gitu ya, seperti Rasulullah wafat ya, maka dia yang mewakili. Nah, kalau manusia menjadi khalifah di muka bumi itu, dia mewakili siapa saya tanya? Kira-kira Pak? Hah? Keluarga. Lah kan dulu Nabi Adam belum ada keluarganya Pak ya. Diciptakan menjadi khalifah.
Tentu tidak lain tidak bukan sebetulnya kita ini disuruh mewakili Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, menjadi khalifah di muka bumi itu mewakili Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh sembarangan menjadi khalifah. Karena kita mewakili Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin supaya kita mewakili Allah untuk menegakkan aturan Allah itu di muka bumi, begitu. Supaya bumi ini dipimpin oleh manusia, bukan cuma manusianya, tetapi secara keseluruhan. Supaya muncullah kebaikan yang luar biasa sebagaimana kemampuan manusia yang telah Allah jadikan itu. Tetapi ini baru bisa dilakukan kalau manusia kemudian mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menjadi khalifah sembarangan dan kemudian tidak mengikuti petunjuk Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan seperti yang disebut malaikat, kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi kalau mengikuti perintah Allah, maka yang muncul adalah apa yang sering disebut dengan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kebaikan bagi seluruh alam ini. Bukan hanya bagi manusianya, tapi bagi binatang, bagi tumbuhan, bagi bumi ini sendiri, dan seterusnya. Itu yang Allah kehendaki. Karena itu hanya manusia yang mampu mengelola bumi ini dengan segala kecerdasannya, dengan segala apa yang telah Allah berikan. Hanya manusia yang mampu menguasai bumi ini, tidak jin, tidak binatang, bahkan tidak juga malaikat. Karena manusia bisa belajar dan menguasai segala sesuatu dengan kecerdasan yang telah Allah berikan itu. Tetapi kemudian disuruh memakai petunjuk, karena tidak semua bisa dicapai lewat kecerdasan manusia ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai. Karena itu 5 ayat yang turun pertama itu surah Al-Alaq itu setelah alladzi 'allama bil qalam, terakhirnya adalah 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah juga yang mengajarkan pada manusia malam ya'lam, apa-apa yang sama sekali tidak bisa manusia pahami kecuali dengan petunjuk dari Allah. Apa misalnya? Banyak. Yang pertama misalnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Dengan kecerdasan manusia kita nggak bisa memahami Allah dengan benar. Nabi Ibrahim pernah mengandalkan kekuatan akalnya untuk memahami siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Dia tahu berhala itu bukan Tuhan, walaupun semua orang saat itu termasuk bapaknya sendiri menyembah berhala, membuat berhala dan kemudian menyembahnya. Nabi Ibrahim kemudian mengembara dan kemudian melihat bagaimana orang menyembah bintang, bagaimana orang menyembah bulan, bagaimana orang menyembah matahari. Tapi Nabi Ibrahim kemudian dengan akal kecerdasannya memahami bahwa itu semua bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena mereka bertindak sebagaimana budak-budak yang tunduk dan patuh pada suatu aturan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu. Nggak ketemu Nabi Ibrahim mencari ini. Kemudian diberi wahyu. Baru kemudian Nabi Ibrahim memahami tentang Allah. Baru kemudian Nabi Ibrahim mengajarkannya pada manusia. Begitu pula Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak awal dengan segala kecerdasannya telah paham bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat di Mekah itu salah, bahwa penyembahan berhala dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat berhala itu adalah keliru. Tapi bahkan Rasulullah saat itu tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, sehingga beliau merenung di Gua Hira setiap bulan Ramadan untuk mencoba memahami. 5 tahun kurang lebih setiap Ramadan itu Rasulullah ke Gua Hira dan nggak ketemu, nggak bisa kemudian, karena memang hal tentang Allah ini termasuk dalam kategori malam ya'lam. Sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan akhirnya kemudian Rasulullah memahami dengan benar hakikat Allah dan mengajarkannya pada kita semua. Nah, jadi sekali lagi para jamaah sekalian, ada banyak hal-hal tentang hal yang gaib yang lain yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Misalnya tentang apa yang terjadi setelah manusia ini meninggal. Kita cuma tahu fisiknya aja. Barusan masih berjamaah di masjid, siangnya sudah wafat.
dan kita mengantarnya ke kubur. Kita pikir masih bisa makan malam bersama beliau, ternyata nggak ada waktu lagi. Dan kematian itu selalu datang tanpa harus bersiap dulu. Tiba-tiba saja datang dan tiba-tiba kita nggak pernah siap menghadapinya. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Tadi masih duduk, masih bicara, masih ngobrol, masih sarapan bareng misalnya. Tahu-tahu sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa apa lagi. Dan kita hanya tahu jenazahnya. Dan kemudian kita kuburkan di kuburan. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Sampai kapanpun akal manusia ini nggak mampu kemudian mencari tahu apa itu. Nggak ada orang yang sudah wafat datang lagi ke sini lalu ngasih tahu apa yang terjadi. Nggak ada. Kabur semua jamaahnya kata. Enggak lah Pak, masa takut sih. Nah, jadi sekali lagi coba kita pahami itu ya, dan kemudian karena kita nggak tahu maka Allah memberi petunjuk. Udah nggak usah pusing-pusing mikir Pak Sam ya. Allah kasih tahu setelah wafat apa yang terjadi ya. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian kami matikan dia dan kami masukkan dia ke dalam alam kubur. Alam kubur ya, bukan kuburan. Alam kubur itu kita dikubur atau nggak dikubur, kita masuk alam kubur ya, atau alam barzakh itu ya. Tsumma idza syaa ansyarah. Kemudian pada saat kami kehendaki kami bangkitkan dia sekali lagi. Ya, itu yang kemudian terjadi dan kita nggak bakal tahu itu bagaimana dan kapan. Cuma Allah menjelaskan. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran dan kemudian Allah memberi petunjuk secara langsung. Nah, karena itu kalau manusia menjadi khalifah di muka bumi tanpa menggunakan petunjuk Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan dan pertumpahan darah. Dan itulah mengapa para nabi rasul itu disuruh untuk bangkit, mengajarkan manusia untuk mengabdi kepada Allah saja dan kemudian menghadapi para tagut. Kenapa? Karena para tagut itulah yang kemudian berbuat kerusakan yang besar, membuat pengaruh yang luar biasa, melebar kemana-mana, sehingga banyak terkena manusia ini pengaruh buruknya. Entah karena takut, entah karena ingin menjadi bagian dari penguasa itu dan lain-lain. Karena itu para nabi rasul datang untuk kemudian menunjukkan begini caranya. Bagaimana Rasulullah kemudian mengajarkan cara ijtanibut tagut itu? Yang pertama dengan konsep, yang kemarin sudah kita bahas 3 cara ya, 3 alat, maaf ya, 3 alat. Alat yang pertama konsepnya. Kita tahu bahwa Allah kemudian menjadikan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menegakkan aturan Allah. Kenapa sih aturan Allah perlu ditegakkan? Supaya satu, tujuannya supaya tercapai keadilan. Kenapa harus tercapai keadilan? Kalau tidak tercapai keadilan, pasti muncul kezoliman. Karena adil itu lawannya zolim, seperti gelap dan terang. Kalau tidak ada terang, pasti gelap. Maka disuruh nyalain lampu supaya terang. Begitu lampunya nggak nyala, maka gelap. Keadilan harus ditegakkan. Begitu keadilan nggak tegak, maka pasti ada kezoliman. Harus menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Begitu dalam surah Al-Maidah. Berbuat adillah sesungguhnya, berbuat adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Bukan hanya kita disuruh berbuat adil, tapi kita disuruh menegakkan keadilan ya. Al-muqsitun dalam Al-Qur'an itu artinya orang-orang yang dengan kekuatannya menegakkan keadilan. Keadilan ya, sekali lagi, kalau hukum doang kadang-kadang nggak adil hukumnya. Tapi kalau keadilan itu esensinya yang sungguh-sungguh. Para jamaah sekalian, apalagi kemudian supaya kemudian manusia ini menjadi sejahtera, bukan hanya manusianya tapi semua makhluk yang lain tadi ya. Sebab kalau kita tidak sejahtera, kita akan menderita dan kemudian bahkan Rasulullah bersabda bahwa kefakiran itu mendekatkan manusia pada kekufuran. Karena itu para khalifah ini disuruh untuk sebesar-besar mungkin bisa mengelola bumi ini supaya menjadi makmur, sejahtera semua.
Dan itu telah dibuktikan di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan peradaban-peradaban yang muncul setelah Khulafaur Rasyidin ini. Baik dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Islam telah menjadi pemimpin dunia, menjadi peradaban yang ideal, yang kemudian ditiru oleh seluruh dunia saat itu. Kan tapi sekarang kita Allah takdirkan lahir dalam masa ketika Islam tidak muncul seperti itu. Kita lihat Islam, orang Islam secara umum sebagian besar di muka bumi ini adalah umat yang lemah, betul nggak? Umat yang kalah, umat yang secara pengetahuan ketinggalan, secara ekonomi ketinggalan, secara sosial ketinggalan, secara banyak hal lain ketinggalan. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, sampai saat ini masih terbesar ya, mungkin sebentar lagi disalip oleh India atau Pakistan. Sampai saat ini kita masih yang terbesar, itu juga bukanlah negara maju. Ya apa Kak? Kenyataannya begitu. Kita bukan negara maju. Tingkat kemiskinannya masih tinggi. Apalagi di masa pandemi. Terus seperti ini. Begitu juga mayoritas negara-negara muslim yang lain. Memang ada 1-2 negara muslim yang kaya, kayak Saudi Arabia misalnya, atau Uni Emirat Arab, tapi itu kan kecil ya dibanding populasi umat Islam secara keseluruhan di seluruh dunia. Ya, kalau kita lihat memang seperti ini ya. Jadi sekali lagi, apakah sekarang dunia ini sudah ada pada kondisi keadilan? Jawabannya belum. Apakah kemudian bahkan di negara kita ini masih banyak yang menjerit minta keadilan misalnya, karena tidak bisa dia capai. Nah, Islam itu datang untuk menegaskan bahwa kita jadi orang Islam itu tidak cukup hanya sholat saja, tidak cukup hanya puasa saja, tidak cukup hanya melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah itu saja, karena memang dari awal bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia. Itu hanya cara supaya manusia itu tetap di atas petunjuk. Ketika kita sholat 5 waktu, kita senantiasa sadar bahwa kita ini cuma wakil. Khalifah juga berarti wakil ya, wakil. Jadi kalau yang namanya wakil rakyat misalnya gitu ya, dia nggak boleh dong sembarangan, dia harus membela rakyat. Kalau Allah menempatkan kita sebagai wakil Allah, maka kita nggak boleh sembarangan, harus mengikuti petunjuk Allah. Nah, maka para jamaah sekalian, kemudian ini konsepnya yang harus dipahami ya. Banyak umat Islam masih nggak ngerti juga, sehingga dininabobokan oleh para, kalau zaman dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang, ya, Perancis dan lain-lain itu yang pernah menjajah negeri kita ini ya, kita dininabobokan supaya kita udahlah sholat saja cukup misalnya, nggak boleh kemudian angkat senjata melawan para penjajah, sehingga begitu lama mereka bercokol di negeri kita ini ya. Kita dibodoh-bodohin terus, kita dirampok terus ya, dan akhirnya mereka kaya raya dari negeri kita ini. Tapi yang sadar dan kemudian paham, kemudian bangkit dan memberikan kesadaran itu pada semua dan melawan, sehingga akhirnya kita bisa merdeka ya. Saya sering menyebut negeri ini negeri yang didirikan oleh para ulama, banjir bumi di seluruh negeri ini oleh darah para syuhada. Mereka lah yang kemudian memiliki kesadaran dan kemudian memimpin perlawanan di mana-mana, sehingga kemudian alhamdulillah Allah memberikan pada kita karunia berupa kemerdekaan ini ya. Maka para jamaah sekalian, kita harus memahami bahwa ya, Islam itu bukan hanya di masjid, Islam itu bukan cuma soal sholat ya, tetapi ada sebuah tugas yang besar yang kemudian harus kita laksanakan, sehingga kita memfungsikan masjid ini misalnya bukan sekedar pusat ibadah. Kan di zaman Rasul bukan itu fungsi masjid yang nomor 1. Ada 13 fungsi masjid di zaman Rasulullah, memang salah satunya adalah pusat ibadah, tetapi yang paling penting lagi nomor 1 itu adalah pusat ilmu, di mana orang datang ke masjid menjadi paham, menjadi sadar. Tidak ada perubahan tanpa perubahan isi kepala kita ini dulu. Selama isi kepala kita nggak berubah, sampai kapanpun nggak ada perubahan. Makanya kita disuruh belajar terus. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, nggak boleh putus, nggak boleh berhenti. Dan masjid menjadi pusat tempat belajar.
itu yang dilakukan Rasulullah dulu bersama para sahabat, sehingga kemudian muncullah sebuah kekuatan peradaban yang berawal dari masjid, kemudian menyebar ke seantero negeri dan ke seluruh dunia, dan alhamdulillah sampai ke negeri kita ini ya. Tanpa itu nggak nyampe ke sini, kita mungkin masih nyembah patung dan dewa-dewa juga sampai hari ini. Tapi Allah berkehendak kemudian cahaya itu sampai ke negeri kita ini. Pada jamaah sekalian, karena itu alat yang kedua ya, pertama tadi konsepnya, maka alat yang kedua setelah kita paham konsep Islam itu bahwa kita bukan cuma disuruh untuk begini-begini aja, bahwa masjid itu tidak dimaksudkan hanya untuk begini-begini aja gitu ya, tetapi kemudian menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, itu bahasa yang mungkin lebih tepat, agen perubahan di masyarakat. Masih ada kekurangan nggak dalam masyarakat kita? Ya tentu banyak. Apakah sudah cukup ideal masyarakat kita di RW 20 ini misalnya? Tentu belum. Karena itu agen perubahannya harusnya dari masjid. Karena itu diantara fungsi masjid di zaman Rasulullah dulu. Nah, yang kedua, maka setelah kita tahu konsepnya, maka kita butuh alat yang kedua, yaitu individu yang tangguh. Itulah dipanggil 5 waktu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu dipanggil siapa yang kemudian mau melaksanakan tugas yang telah Allah tetapkan ini. Butuh orang-orang, individu-individu yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting, yang tidak cengeng, yang tidak baperan. Nggak usah susah-susah lah, misalnya menjadi pengurus masjid aja, Pak Kos ya, itu harus orang yang tangguh. Kalau enggak, kalau baperan, udah kerja capek-capek, dipuji enggak, dikritik berat iya. Kalau baperan nggak kuat itu, udahlah sono jadi aja sono pengurus, akhirnya jadi begitu. Maka sering ditulis ayatnya itu ya, innama ya'muru masajidallah ya, sesungguhnya yang mampu memakmurkan masjid Allah itu hanyalah, innama itu hanyalah yang ini, yang lain enggak. Di antaranya disebut di situ yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, inilah kemudian di antara contoh tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kemudian nama baiknya dijelek-jelekin orang, nggak takut ya. Kalau baru begitu aja udah takut, nggak bisa memakmurkan masjid Allah. Baru memakmurkan masjid Allah nggak disebut, nggak sanggup. Apalagi tugas yang lebih berat lagi, menjadikan masjid itu menjadi agen perubahan di masyarakat, seperti yang Rasulullah dulu lakukan. Individu-individu yang tangguh ini dipanggil, bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu terlebih utama lagi. Karena ibu-ibu inilah yang kemudian melahirkan dan mendidik generasi berikutnya. Ibu-ibu inilah sekolah pertama dari anak-anak. Dan kemudian kalau mau rusak suatu peradaban, mau rusak satu negeri, yang dirusak duluan ibu-ibunya. Nah, maka dipanggillah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang tangguh ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang telah kita bahas juga yang lalu adalah kemudian baik konsep maupun individu-individu ini harus disusun dalam sebuah jamaah. Konsep berjamaah inilah konsep yang ketiga. Nggak cukup hanya pasir, semen, batu, besi, itu harus disusun dalam suatu susunan sehingga tercipta bangunan seperti ini yang kuat, saling menopang satu dengan yang lain. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kita tahu bahwa tiang-tiang yang kelihatan indah ini di dalamnya ada besi-besi yang menopangnya, walaupun nggak kelihatan besinya ya. Maka begitulah kemudian disuruh umat Islam ini seperti bangunan yang menyusun diri dengan rapi. Bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Sholat 5 waktu diantara latihannya. Itulah kenapa kita disuruh sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu 27 kali lebih utama dari sholat sendirian. Sebutir peluru ya, kalau kita punya peluru sebutir itu kalau ditimpuk paling-paling cuma benjol saja. Tapi kalau masuk di dalam senjata, pistol atau senapan, maka daya jangkaunya, daya tembusnya, daya ledaknya jauh lebih besar dibanding kalau sendirian. Begitu pula individu-individu yang hebat ini
Kalau sendirian yang nggak terlalu, coba bayangkan sepak bola ya, satu orang pemain sepak bola betapapun hebatnya nggak ada artinya kalau dia cuma sendirian, pasti kalah melawan tim yang ada 11 orang, begitu kan? Maka kita disuruh membentuk tim, membentuk jamaah. Masjid ini adalah salah satu sarana untuk membentuk jamaah. Namun yang disayangkan, fenomena yang terjadi akhirnya kita tidak sampai ke situ. Kita sudah berjamaah di masjid, tapi jamaah itu ditinggal di masjid. Begitu salam dan keluar dari masjid, hilang jamaah itu. Begitu rapi menyusun shaf di sini, berantakan begitu keluar dari masjid. Yang saya maksud tentu bukan bentuknya, tetapi hakikatnya. Begitu indah kepatuhan sebagaimana makmum mematuhi imam ketika sholat. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir kalian takbir. Fa idza qala waladhdallin qalu amin, kalau imam sudah waladhdallin kalian amin. Begitu indahnya kita lihat kepatuhan itu. Tetapi begitu keluar dari masjid, hilang kepatuhan tersebut, berantakan jamaahnya. Tidak ada lagi umat Islam seperti rapi tersusun dalam bangunan. Nah inilah yang kemudian harus diperbaiki. Kenapa? Karena ijtanibut thaghut itu tidak mungkin melainkan dengan suatu jamaah yang dibentuk. Rasulullah melakukan itu, mendidik umat Islam bukan hanya berjamaah di masjid, tetapi juga di luar masjid. Karena itu sering saya sebutkan, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Nggak ada. Cari dalam ayat yang 6236 ayat Quran itu, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan itu bahasa Arabnya fa'ala yaf'alu. Tidak ada perintah if'alus sholat, laksanakan sholat itu nggak ada. Yang ada adalah aqimis sholat, dirikan sholat itu. Bukan sekedar dilaksanakan tapi didirikan. Bukan hanya di masjid tapi juga di lingkungan. Bukan hanya di lingkungan tapi juga di tempat kerja. Bukan hanya di tempat kerja tapi juga di sekolah-sekolah. Dirikan sholat itu. Kalau ini tidak kita dirikan, cuma kita laksanakan, maka hilanglah kekuatan sholat itu. Di mana di antara kekuatannya adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya dirinya yang tercegah dari keji dan mungkar, tetapi juga kalau dilaksanakan secara berjamaah, maka akan menimbulkan efek terhindarnya dari keji dan mungkar secara lebih luas lagi, 27 kali lebih utama, 27 kali dampaknya dibanding kalau hanya sendirian. Nah inilah sebetulnya kemudian mulai hilang. Berjamaah secara sungguh-sungguh, membentuk barisan. Bagaimana caranya itu? Yang pertama, ya saya ungkapkan secara cepat aja. Yang pertama adalah, kenapa orang disuruh datang ke masjid? Supaya saling ta'aruf. Ta'aruf ini bukan orang mau nikah doang ya. Ini sering displesetin ini, ta'aruf, 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 ta'aruf. Seolah-olah itu hanya kalau mau nikah doang ta'aruf, sebagai pengganti pacaran. Salah itu, keliru itu ya. Li ta'arufu dalam Al-Quran itu adalah saling mengenal. Ya, wa ja'ala bainakum, dan kami jadikan kalian itu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Li ta'arufu, agar kalian saling ta'aruf. Jadi ketika datang ke masjid tidak cuma sholat, tapi saling mengenal siapa jamaah yang ada di masjid itu. Saling kemudian memahami siapa nih jamaah ini. Oh ini Pak ini, oh baru pindah ke sini misalnya. Oh rumahnya di sana dan lain-lain. Kita menjadi saling mengenal. Masjid menjadi tempat untuk jangan assalamualaikum, assalamualaikum, bubar semua dan kemudian kenal nggak dia? Kayaknya sering lihat di masjid. Kenal nggak? Enggak. Kalau sering lihat doang, Pak Jokowi juga sering kita lihat. Kenal nggak? Agak ya. Karena kita tidak pernah ta'aruf. Tanpa ta'aruf tidak mungkin kemudian tercipta jamaah yang solid. Perintah membentuk jamaah itu ada dalam surah Ali Imran misalnya. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ayat 104. Wal takum minkum ummatun. Coba
yang punya Quran coba dilihat itu ya, ada berapa perintah di situ ya. Saya ulang. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada sebagian dari kalian yang menjadi umat yad'una ilal khair, berdakwah ke arah kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian melaksanakan nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Ada berapa perintah di ayat ini coba? Ada berapa, Pak? Hah? 4. Apa aja, Pak? Hah? 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 Tadi ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Terus apa lagi? Bapak bilang 4. Baru 2, Pak. Apalagi kira-kira ya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Apa sih amar ma'ruf itu, Pak Sam? Apa sih nahi mungkar itu? Hah? Amal baik. Amal yang baik. Ada yang tahu yang lain apa sih amar ma'ruf itu? Kita sering dengar ya. Apa sih amar ma'ruf itu? Perbuatan yang baik. Apa amar ma'ruf itu? Oke, saya terjemahkan saja ya secara kata per kata ya. Sebetulnya ada 5, Pak, perintahnya di sini. Yang pertama, wal takun minkum ummatun. Wal takun minkum ummatun. Takwin al ummah ini perintah pertama. Dan hendaklah ada sebagian kalian yang menjadi umat. Takwin al ummah, membentuk suatu umat. Apa sih umat itu? Apa, Pak? Kelompok, kaum. Umat memang sekelompok orang, tetapi bukan gerombolan. Tetapi dia adalah satu kelompok orang yang terorganisir dengan baik, solid dan terorganisir. Itulah umat. Seperti kita sholat berjamaah itu, solid dan terorganisir dengan baik. Bukan gerombolan. Kalau gerombolan itu ditiup saja bubar semua. Ini yang Rasulullah lakukan, membentuk umat dari kecil, keluarganya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama masuk Islam, terus kemudian diperkuat sampai kemudian hijrah ke Madinah dan terus membesar. Takwin al-ummah ini nomor 1. Itulah yang harus dimulai dengan ta'aruf tadi ya, mengenal dengan baik. Kemudian perintah yang kedua, setelah terbentuk umat lalu apa? Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair itu artinya dakwah ke arah al khair. Benar Bapak tadi al khair? Dakwah. Dakwah itu artinya mengajak ke arah al khair. Al khair itu diterjemahkan kebaikan. Tapi kita jadi rancu ketika menyebut wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita sebut al ma'ruf kebaikan juga. Padahal ini 2 kata yang berbeda. Yad'una ilal khair ini perintah kedua. Mengajak, mendakwah. Dakwah itu artinya mengajak ke arah al khair. Namanya dakwah, mengajak itu nggak boleh dipaksa. Mau syukur, nggak mau ya udah. Saya ulang lagi, dakwah itu nggak boleh dipaksa. Mau syukur, nggak mau ya udah. Ini dakwah. Jadi orang-orang didakwahkan, diajak ke arah kebaikan. Al khair itu kebaikan yang nilai-nilainya kemudian bisa dipahami secara umum. Tapi perintah berikut yang ketiga adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini yang kita sering salah. Ya'muruna bil ma'ruf itu berasal dari kata amar. Ya'muruna itu amar. Amar itu artinya perintah. Perintah itu bukan ngajak, perintah itu memberi instruksi. Kalau ngajak mau syukur, nggak mau ya udah. Tapi kalau memerintah itu bukan ngajak. Tanda kutip memaksa. Namanya perintah. Berarti harus ada yang memerintah dan harus ada yang diperintah. Saya ambil contoh ya, yang sederhana. Pak Sam punya anak. Punya apa ya? Bapak suruh nggak anak bapak supaya sholat? Nah, ayo sholat. Ini perintah. Karena anaknya sendiri.
dan dia patuh pada bapaknya. Dan memang seorang bapak punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya. Tapi kalau anak orang lain, bapak perintah atau gimana? Diajak, yuk bareng sholat, mau syukur nggak mau ya udah gitu, paham itu ya? Kalau pemerintah itu kepada harus taati, nggak mau pak, nggak mau. Tadi lagi asik main game, cabut kalau perlu gamenya tuh. Kayak ini perintah. Kira-kira bisa paham ya itu bedanya? Jadi disebut amar ma'ruf itu bukan ngajak orang. Kalau ngajak itu dakwah ilal khair. Kalau amar itu pemerintah. Lalu kenapa namanya al-ma'ruf? Nah, apa al-ma'ruf ini? Al-ma'ruf itu berasal dari kata arafa yang artinya bukan bijak. Arafa itu mengenal. Ta'aruf tadi itu ya, mengenal ya. Jadi apa al-ma'ruf ini? Al-ma'ruf ini adalah al-khair yang sudah dikenal, sudah dipahami dan sudah disepakati. Itu al-ma'ruf. Kalau bapak misalnya atau seorang siswa masuk ke sebuah sekolah, sekolah itu punya peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah itu dipahami, hari Senin seragamnya apa, Selasa seragamnya apa, Rabu seragamnya apa, itu harus dipahami dan itu kemudian harus dilaksanakan di sekolah itu. Kalau di sekolah lain ya nggak tahu lagi gitu ya. Nah, maka al-ma'ruf itu seperti itu, peraturan yang sudah dipahami dan disepakati untuk dilakukan, maka semua kemudian patuh pada peraturan tersebut. Al-ma'ruf adalah memerintahkan ya, amar ma'ruf itu memerintahkan supaya menaati. Contoh sederhana, masuk masjid. Bagaimana Pak Hasan kalau ada orang masuk masjid sepatunya nggak dibuka? Bapak ngapain coba kalau ngeliat ada orang masuk masjid sepatunya nggak dibuka? Mas, buka sepatunya. Kenapa? Asumsi kita semua orang udah paham bahwa masuk masjid itu nggak boleh pakai sepatu. Tapi kalau ngajak orang ke masjid ya mau syukur nggak mau ya udah, begitu kan? Tapi kalau soal pakai sepatu di masjid itu al-ma'ruf bukan al-khair lagi. Maka kemudian mencegah supaya al-ma'ruf itu tidak dilanggar, itulah nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dia adalah satu kesatuan, nggak mungkin berdiri sendiri. Bahkan nahi mungkar ini mungkin lebih banyak karena orang cenderung melanggar. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada 3 tuh ya. Yang pertama wal takum minkum ummah. 3 ini nggak bisa dilaksanakan kecuali dengan takwin al ummah ya, membentuk umat dulu. Sendirian Pak Sam mau cegah apa Pak ya, tapi kalau rame-rame jamaah masjid itu banyak yang bisa dilakukan. Nah, ini konsepnya. Dan yang terakhir yang kelima, wa ulaika humul muflihun, dan mereka sukses melaksanakan itu semua. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Artinya ada tolak ukur keberhasilannya. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita kemudian ngeri dengan bahaya Covid, ngeri dengan bahaya narkoba dan lain-lain ya, maka itu tidak bisa dicegah sendirian. Inilah konsep Islam, membentuk suatu jamaah supaya semua hal ini dipahami dan kemudian dilaksanakan. Kalau memang belum waktunya pandemi ini berakhir, maka masih ada prokes-prokes yang harus dipatuhi. Kalau sudah hilang, maka kemudian kembali lagi. Di Masjid Nurul Hidayah safnya udah rapat lagi tuh sekarang. Karena apa? Karena sudah kemudian dicek datanya dan lain-lain, sudah oke sekarang untuk rapat lagi di masjid. Kalau belum ya jangan dulu. Tapi kalau sudah rapat lagi. Di sini saya lihat ya hampir rapat. Sedikit lagi rapatnya ya. Sejengkal lagi mungkin ya. Semeter sih enggak ini kalau saya lihat ya pengaturannya. Tapi kemudian apapun itu ini harus kita pahami bahwa ini nggak bisa dilakukan sendirian. Kenapa? Satu orang saja yang melanggar, efeknya itu bisa kemana-mana kenanya. Karena itulah harus secara bersama-sama. Banjir itu nggak bisa dicegah sendirian. Itu harus dicegah dengan suatu usaha yang bareng-bareng dilakukan oleh semuanya. Begitulah segala macam ya hal-hal yang bisa berujung pada kezoliman itu tidak bisa dicegah secara sendirian. Ini konsep berjamaah dalam Islam. Itulah kenapa semua ibadah dalam Islam ini selalu diperintahkan berjamaah, sholat berjamaah, saum, puasa pun sebetulnya berjamaah, minimal keluarga. Tapi kita lihat kan, bareng-bareng semua sahurnya sebelum subuh, bareng-bareng semua bukanya pas maghrib. Begitu juga zakat. Di zaman Rasulullah dulu, zakat itu dilakukan lewat Baitul Mal, dipusatkan di masjid.
Ya, kalau kita sekarang banyak yang sendiri-sendiri bayar zakat, sebetulnya nggak tepat. Yang tepat itu secara berjamaah melakukan. Masjid ini bisa menjadi baitul mal. Semua dikumpulin di masjid, lalu kemudian disalurkan oleh amil yang mengetahui siapa-siapa saja para mustahik di sekitar sini. Haji umroh lebih-lebih lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kemudian konsep berjamaah dalam Islam yang menjadi alat ketiga dalam ijtanibut tauhid. Baik, ini jamnya dicopot ya, saya nggak bisa lihat jamnya. udah waktunya ya. Saya kira itu yang saya sampaikan di subuh ini ya. Mudah-mudahan kita lebih paham ya bahwa masjid bukan sekedar tempat sholat. Islam bukan hanya mengajarkan masalah ibadah mahdhah, tetapi punya misi yang lebih besar lagi dari itu. Dan setiap kita yang rajin ke masjid harusnya kemudian mampu menanggung dan melaksanakan beban yang telah Allah perintahkan tersebut. Kalau bukan kita, ya siapa lagi ya yang mau melaksanakan perintah Allah ini? Kita yang taat inilah yang kemudian diharapkan untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah tersebut. Demikian mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau koreksi, silahkan. Cukup? Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.